Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin kuat usaha mantan untuk melupakanmu, maka akan semakin kuat kenangan tentangmu hadir di dalam benak dan pikirannya. Ya, nah, jadi ya, kenangan itu bisa kita ilustrasikan ya dengan sebuah bola. Semuanya pernah lihat bola ya, bola sepak, bola voli, bola basket. Itu bola tuh dipantulkan. Semakin keras kita pantulkan, maka pantulannya akan semakin tinggi. Ya, energi pantulannya akan semakin besar. Bola tuh kalau kita tekan ya, semakin kita tekan, maka semakin besar juga energi pantulan yang dihasilkan. Begitu ya. Nah, jadi kenangan tentang kita yang ada di dalam hati dan pikiran mantan, dia berusaha sekuat tenaga dengan segala cara, mulai dengan cara berusaha membenci kita ya, kemudian mungkin kalau dia kumpul dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, yang digosipkan mesti tentang kita ya, pokoknya dicari-carilah sisi-sisi yang mungkin bisa menambah kebenciannya terhadap diri kita. Selalu yang diingat-ingat adalah hal-hal yang mungkin kurang baik atau belum baik pada diri kita. Harapannya dengan membenci, dia akan bisa segera melupakan kita. Tetapi ternyata semakin orang berusaha untuk membenci, maka orang juga akan kepikiran terus. Karena apa? Karena untuk membenci itu orang butuh berpikir. Apa ya yang perlu dibenci dari diri dia? Kalau tidak ketemu hal-hal yang bisa dibenci, akhirnya mulai itu otaknya ngarang-ngarang ya, untuk membentuk argumentasi-argumentasi agar dia punya alasan untuk membenci kita. Sayangnya, seringkali antara otak dan hati itu tidak sinkron. Ya, otak, pikiran mengajarkan untuk membenci, tapi ternyata hati mengatakan sebaliknya. Sehingga teknik membenci itu justru hanya akan melahirkan konflik batin. Bukannya kemudian jadi lupa, malah jadi kepikiran terus. Itu mungkin usaha dia dengan cara membenci ya, yang kemudian mendapatkan dukungan, mendapatkan supporter dari teman-teman, sahabat-sahabatnya, keluarganya, adik-adiknya, orang tuanya, dan semuanya menjadi supporter untuk membenci kita. Ternyata membenci itu justru hanya membuat dia ingat terus ya. Kemudian ya, misal dia berusaha melupakan. Bagaimana bisa? Apa kemudian kita menanamkan ke dalam benak, ke dalam hati ya, pikiran memberikan motivasi, lupakan. Padahal ketika pikiran memberikan motivasi, lupakan, ya, maka hati bertanya tuh,
Itu yang harus dilupakan siapa ya? Muncul lagi bayangan, kenangan, segala macam tentang diri Anda. Itu teknik untuk melupakan. Tidak akan pernah bisa, ya, karena yang namanya pikiran dan hati itu bukan kertas. Kalau kertas ada tulisan, bisa kita hapus pakai penghapus karet. Tapi sesuatu yang ada di dalam pikiran, apalagi tertanam ya dengan sangat dalam, tercetak di dalam hati segala kenangan, kebersamaan, masa susah, senang bersama-sama yang ada di dalam hati, ya, tertulis di situ. Itu tidak akan bisa dihapus. Mau pakai alat penghapus apa? Penghapus karet? Tidak akan bisa. Ya, jadi teknik melupakan itu tidak ada. Ya, kalaupun banyak kajian-kajian, ini loh cara melupakan, itu loh cara melupakan, itu sebenarnya hanya berusaha mengkondisikan. Oh, kalau mau melupakan, jangan banyak-banyak atau jangan lagi melihat foto dia. Oh, kalau mau melupakan, ya, jangan melewati jalan-jalan yang pernah punya kenangan bersama kita. Oh, kalau pengen melupakan, jangan membaca buku yang pernah didiskusikan bersama dia. Oh, kalau pengen melupakan, jangan mendengarkan lagu yang punya kenangan bersama kita. Dan seterusnya, itu namanya mengkondisikan. Bagaimana melupakan wajah kita ya? Jika kebersamaan itu kan bukan sehari dua hari. Mungkin kalau dihitung dengan jam, ribuan jam yang sudah dilewati bersama-sama, sehingga siapa yang bisa melupakan wajah kita kalau kemudian wajah itu sudah direkam dengan detil, dengan cermat, dengan seksama di dalam pikiran dan hati. Ya, bagaimana kemudian bisa melupakan suara kita jika suara tadi mewarnai kehidupan dia selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Ya, bagaimana bisa melupakan hal-hal yang pernah didiskusikan bersama kalau semua tema dari A sampai Z, ya, persoalan dunia ini pernah didiskusikan semua, sehingga membaca apapun mesti akan terkenang kembali. Ya, nah jadi Anda mungkin bertanya-tanya kan, apa mantan berhasil melupakan kita? Jawabannya tidak akan pernah bisa. Ya, kalaupun dia sekarang tidak pernah nongol, tidak pernah memberi kabar, ya, sepertinya tidak pernah mengintip akun-akun media sosial kita. Sepertinya loh ya, kan dia bisa saja menggunakan akun siapa saja untuk sekedar melihat apa yang kita posting di medsos. Kalaupun sepertinya dia tidak pernah menghubungi, jangan berpikir bahwa itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan begitu saja. Ya, itu tidak butuh energi yang besar. Bukan. Dia butuh energi yang amat sangat besar untuk menahan dirinya agar tidak berkomunikasi kembali dengan kita. Dan itu adalah sesuatu yang amat sangat
membuat dia menderita sesungguhnya. Ya. Nah, itu kehidupan mantan. Biarlah dia bergulat sendiri, ya, dengan penderitaannya, menghindari kita. Jadi dia menderita itu, berusaha menghindari itu sebenarnya adalah penderitaan, ya, karena dia butuh energi yang luar biasa besar untuk terus bertahan berjauh-jauhan, ya, padahal dulu pernah begitu dekat, ya, seperti tangan nih yang dekat akan dijauhkan, itu butuh energi, ya. Yang paling gampang nih, ya, jari ini biar kelihatan rapat itu butuh energi, kalau enggak dia akan renggang, ya. Jadi untuk rapat itu butuh energi, kalau kita lemaskan maka dia akan renggang. Dia butuh energi untuk selalu renggang, dan itu adalah usaha yang luar biasa, ya. Nah, itu kehidupan mantan dengan gejolak batinnya sendiri. Yang penting sekarang bagaimana dengan kita? Tentu mantan susah melupakan kita, kita pun demikian. Nah, karena itu mulailah belajar untuk mencintai dengan cara yang sederhana. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, habibaka haunan ma'asa ayyakuna bakhidaka yauman ma wa abkhid bakhidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yaumama. Ya, jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah orang tersebut dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, pertanyaan pamungkas, bagaimana mencintai dan bagaimana membenci dengan sederhana? Mulailah, ya, dengan tidak berusaha membenci dia. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, membenci itu justru akan membuat kita selalu mengingat dia. Mulailah dengan memaafkan. Ya, karena dengan memaafkan itu justru akan memberikan ruang kepada pikiran, kepada hati, ya, akan memberikan waktu kepada pikiran, kepada hati untuk tidak selalu berpikir tentang dia. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.